Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dora Aprilianti dari program studi manajemen jurusan keuangan Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS mata kuliah manajemen internasional. Oke, di sini ada multinational corporation atau disingkat dengan MNC. Apa sih itu multinational corporation? Multinational corporation dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting dan hampir ada di seluruh penjuru dunia. Oke. Dan secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Perusahaan internasional atau PMN adalah perusahaan yang juga berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor pabrik dan kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Jadi perusahaan multinasional memiliki kantor pusat untuk mengkoordinasi segalanya. Dan satu lagi, contoh perusahaan multinational corporation atau perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Dari Adidas, Asus, Google, Honda, KFC, dan lain-lainnya. Apa sih peran perusahaan multinasional tersebut? Peran perusahaan multinasional sangat penting dalam aktivitas ekspor dan impor, transaksi internasional, sampai pada penanaman modal asing di berbagai negara. Pada akhirnya, perusahaan ini akan mampu mempengaruhi kondisi ekonomi pada suatu negara. Apa sih keuntungan dari menjadi perusahaan multinasional? Kegiatan ekonomi utama biasanya memiliki investasi modal yang besar. Negara menikmati berbagai produk, layanan, dan fasilitas umum. Memiliki lebih banyak penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat. Dan keuntungannya adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor dan mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Dan dampak negatif dari adanya perusahaan multinasional tersebut adalah perusahaan lokal sulit berkembang, apalagi jika modal usahanya jauh lebih kecil atau sedikit. Dan kedua, terjadinya peningkatan tuntutan upah dari para buruh yang berdampak langsung pada perusahaan lokal. Jadi mereka yang menuntut gajinya biar lebih tinggi sama kayak perusahaan multinasional gitu. Nah, untuk yang kedua ada foreign exchange market. Apa sih itu foreign exchange market? Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pasar valuta asing atau biasa disingkat dengan falas.
Falas adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Foreign exchange market adalah di mana suatu mata uang dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Contohnya, kita mau menukarkan dolar Australia dengan mata uang yen di Jepang. Kita mau menukarkan 1 dolar Australia, maka nilai tukar antara dolar Australia dan yen Jepang adalah 60 yen per dolar. Maka kalau kita akan menukarkan 20 dolar, berarti kita bisa mendapatkan 1.200 yen mata uang Jepang. Dan sebaliknya, kalau kita mau menukarkan yen ke dolar juga begitu. Misalnya kayak kita mau menukarkan 60 yen, berarti kita cuma dapat 1 dolar aja. Dan apa sih fungsi dari pasar valuta asing ini, dan apa fungsi buat perusahaan multinasional tersebut? Oke, satu, tentu saja buat alat tukar dan pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa. Alat tukar menukar yang digunakan ialah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa. Contoh kasus jika valuta asing berfungsi sebagai alat tukar pembayaran internasional adalah ketika Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang. Maka penduduk mata uang yang harus dibayarkan ke orang Jepang adalah mata uang yen. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita membayar orang Jepang dengan mata uang rupiah, tentu mereka nggak bakal menerimanya karena di sana nggak mungkin bisa digunakan. Oke. Yang kedua adalah sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah, sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang negara lain. Dan alat itu adalah kurs valuta asing. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar mata uang menjadi lebih mudah. Contohnya, misalnya valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika. Karena mata uang tersebut mudah ditukarkan ke dalam mata uang negara lain, sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Misalnya dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kata lain, kurs menjadi tolak ukur menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dalam transaksi, supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional, sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendala dengan mata uang yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing. Misalnya, valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika Serikat.
karena mata uang tersebut mudah ditukarkan ke dalam mata uang negara lain, sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Berikutnya masih tukar dengan pasar valuta asing. Bagaimana pengaruh pasar valuta asing terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Apakah adanya pasar valuta asing bisa mempermudah kesejahteraan masyarakat atau malah memperburuk? Penguatan valuta asing dapat memicu inflasi yang menyebabkan pendapatan nominal masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat juga menurun. Valuta asing dapat menguat dan melemah. Saat valuta asing menguat terhadap mata uang domestik dapat membuat harga-harga barang impor menjadi naik. Biasanya kondisi ini dapat memicu terjadinya inflasi, apalagi jika negaranya tersebut masih bergantung pada barang-barang impor. Dengan adanya inflasi, maka pendapatan nominal masyarakat pasti turun, karena pembelian barang yang dilakukan masyarakat mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, meskipun dengan jumlah yang sama dengan sebelumnya. Saat mendapatkan nominal masyarakat turun, kesejahteraan masyarakat pasti juga menurun. Oke. Dan apa yang terjadi jika tidak ada pasar valuta asing ini? Maka apabila tidak ada falas, maka perdagangan internasional dapat terganggu, bahkan tidak bisa melakukan transaksi. Jadi bahkan menghambat ke perusahaan multinasional tersebut. Jadi tanpa adanya ini, multinational corporation nggak akan berjalan dengan lancar, atau banyak hambatan, atau bahkan nggak bisa, karena tujuan utamanya kan pasti kayak untuk mendapatkan dividen gitu kan, dan ini menyangkut dengan dividen tersebut. Oke. Dan di sini ada dividen, remittance, dan financing. Artinya pengiriman dividen dan pembagian. Dan di sini ada exporting and importing. Exporting adalah seseorang yang mengekspor barang, dan importer adalah seseorang yang mengimpor barang atau mengirim barang ke negara lain gitu. Kayak misalnya impor itu langsung aja ke produk market. Produk market atau pasar produk adalah pasar di mana hasil perusahaan, baik berupa barang atau jasa, ditawarkan untuk dibeli oleh bisnis dan sektor publik. Produk market fokus pada penjualan barang jadi, sehingga perdagangan bahan baku atau bahan setengah jadi tidak termasuk produk market. Yang seterusnya ada subsidiaris atau anak perusahaan, dalam artian kayak cabang perusahaan gitu. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai atau dimiliki baik secara langsung maupun tidak oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk atau holding.
Anak perusahaan dapat berupa firma, persekutuan, atau perseroan. Dalam beberapa kasus dapat berupa badan usaha milik negara atau BUMN. Ini ada investing and financial atau investasi dan pembiayaan. Dan di sini ada international financial market. Apa sih itu international financial market? Artinya adalah pasar keuangan internasional. Pasar keuangan adalah sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang maupun bagi korporasi untuk dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau surat berharga. Jadi, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan perusahaan multinasional memerlukan pasar valuta asing untuk memperlancar transaksi. Kemudian, mereka menjualnya ke pasar produk, mengekspornya atau mengimportnya kepada produk market atau ke anak perusahaan. Dan di sini mereka melakukan transaksi penjualan dan pembelian, tapi dalam bentuk keuangan atau surat berharga. Oke. Pada bagian ini cukup sekian, dan maaf kalau banyak kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan, oke? Selanjutnya kita beralih ke bagian 2. Di bagian 2, pada penjelasan nomor 1, bisa kita lihat ini frame creates product to accommodate local demand. Artinya, perusahaan menciptakan produk untuk mengakomodasi permintaan lokal. Dan yang kedua, frame export product to accommodate foreign demand. Perusahaan mengekspor produk untuk mengakomodasi permintaan luar negeri. Yang ketiga di sini yang ketiga, perusahaan akan mendirikan anak perusahaan asing untuk membangun kehadiran di negara asing dan mungkin untuk mengurangi biaya. Jadi maksudnya dari ini, si perusahaan multinasional tersebut akan mengekspor atau mengimpor barang dan menciptakan produk untuk diekspor atau diperjualbelikan di dalam negeri atau dijualbelikan secara lokal kepada penduduk atau mengekspor perusahaannya ke luar negeri. Dan dari ekspor ini, si perusahaan tersebut memiliki ide untuk lebih baik kayak buka cabang aja biar kayak gak usah bolak-balik ekspor, biar produksinya langsung di luar negeri, tempat untuk mengekspor barang tersebut.
dan dengan demikian akan mengurangi biaya perusahaan tersebut. Di sini 4A ada perusahaan membedakan produk dari pesaing atau memperluas lini produk di luar negeri. Yang 4B, bisnis asing perusahaan menurun karena keunggulan kompetitifnya hilang. Apa sih itu kompetitif? Keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Corporative advantage atau keunggulan kompetitif. Competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Jadi mereka kayak buka cabang dan mereka harus dan mereka harus mengenali kayak lingkungan sekitar, perusahaan-perusahaan sekitar yang sama, perusahaan yang produksi barang sama, jadi mengetahui kelemahan bisnis lainnya, bisnis yang sama lainnya. Jadi mereka kayak mau lebih yang unggul dari perusahaan lokal tersebut. Oke. Dari bagian ini sebenarnya sudah, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Maaf kalau sebelumnya kurang jelas. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Untuk yang bagian ketiga, saya akan mengartikannya. Oke. Yang pertama di sini ada perdagangan internasional oleh International Trade by MNC, atau artinya perdagangan internasional oleh MNC. Yang di sini ada MNC, di sini cash inflow from exporting. Artinya arus kas masuk dari ekspor. Dan ini importir asing. Cash outflow to pay for importing, arus kas keluar untuk membayar impor. Dan ini foreign exporters atau eksportir asing. Perusahaan multinasional, jadi perusahaan multinasional ini akan mendapatkan kas masuk dari exporting dan akan mengeluarkan untuk membayar importing. Jadi perusahaan ini kayak memproduksi barang, terus kan dia mau ngekspor barang ke negara A gitu kan, dia akan mendapatkan uang dari negara tersebut. Dan yang ini
arus kas keluar untuk bayar importir. Jadi dia juga akan membayar untuk barang yang diimpor negara lain kepada MNC tersebut. Ya, atau ini. Yang di sini ada licensing, financing, joint ventures by the MNC. Artinya lisensi waralaba usaha patungan oleh MNC. Jadi MNC arus kas masuk dan layanan yang diberikan, dan di sini ada arus kas untuk layanan yang diterima. Dan di sini ada perusahaan asing atau instansi pemerintah. Jadi dari perusahaan asing atau instansi pemerintah, MNC akan mendapatkan kas masuk dari layanan yang diberikan oleh perusahaan asing atau instansi pemerintah tersebut. Dan si MNC juga akan mengeluarkan arus kas untuk layanan yang diterima oleh foreign firm as government agencies atau perusahaan asing atau instansi pemerintah. Oke, dan di sini ada investment in foreign subsidiaries by the MNC atau investasi di anak perusahaan asing oleh MNC. Ini ada arus kas dari penghasilan yang diterima. Di sini ada arus kas untuk membiayai operasi. Ini anak perusahaan asing. Jadi dari anak perusahaan asing ini MNC akan mendapatkan penghasilan yang diterima. Jadi ini kayak perusahaan pusatnya gitu akan dapat penghasilan dari anak perusahaan tersebut, perusahaan asing tersebut. Dan dari MNC akan membiayai operasi dari anak perusahaan tersebut. Jadi di sini ada arus masuk dan ada arus keluar, arus kas keluar. Dan untuk ini maaf tadi ada sedikit kesalahan. Pada importir asing, MNC mendapat kas masuk dari ekspor, dari kegiatan ekspor, dan di sini di bawah ada arus kas keluar untuk bayar impor. Jadi MNC mengeluarkan uang untuk membayar impor atau membayar kepada pengekspor pada eksportir tersebut atau eksportir asing. Jadi di sini MNC akan mendapatkan uang dari kegiatan eksportir tersebut mendapatkan itu dari kegiatan eksporting dari importir asing. Dan eksportir asing dan MNC harus membayar untuk kegiatan impor pada eksportir asing. Oke, sekian, maaf.
Apabila ada kesalahan, tolong dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.